Ya, jadi kuliah kita pada kuliah perdana ini ya, sebelum kita mulai ya tentunya kita akan terlebih dahulu mempelajari bagaimana perkuliahan kita ini. Ya, yang pertama kita kuliah menggunakan dua platform, yaitu Team sebagai sarana online kita yang kita gunakan saat ini, dan nanti kita akan menggunakan Kulon ya, online course yang kita punyai. Jadi silahkan Anda yang belum bergabung dengan Kulon ini bisa enroll ya, Kulon ya ini. Dan kita saat ini di di kuliah ini ya. Jadi ini adalah pustakanya ya. Nanti kita akan menggunakan buku ini, Advanced Engineering Mathematics. Ini karangan Kreyszig dan Matematika Handbook ya, Matematik Handbook ya. Kalau Matematik Handbook ini lebih berisi ke rumus-rumus ya, yang sering digunakan. Sedangkan yang Advanced ini berisi materi kita nanti ya. Kemudian di Kulon juga sudah tersedia rencana pembelajaran kita, paling tidak sampai dengan UTS ya. Jadi nanti setelah UTS akan diambil oleh Pak Enda. Nah, beliau nanti menggunakan platform apa, apakah MS Team atau juga Kulon, nanti diikuti saja ya. Jadi di sini ada pertemuan minggu pertama, yaitu sekarang ini. Kemudian minggu kedua dan seterusnya ya, sampai di sini kita lihat minggu ke-7 ya. Dan di sini nanti silakan Anda pelajari. Kemudian untuk pustaka ini ya, ini kita menggunakan bukunya ini, Erwin Kreyszig ini. Di buku ini merupakan ya buku pegangan kita ya di dalam mempelajari matematika. Jadi buku ini tentu tidak hanya berisi persamaan diferensial saja, buku ini cukup lengkap ya. Dan kalau kita lihat di sini jumlah halamannya adalah 1.200 lebih ya, hampir 1.300 ya. Sehingga kalau buku ini dicetak, Anda bisa membayangkan betapa tebalnya ya. Jadi buku ini bisa menemani Anda tidur ya, dalam arti kalau misalkan Anda capek, ini bisa dipakai untuk bantal gitu ya. Kalau ini Anda cetak ya. Dan buku ini berisi banyak sekali ya matematika yang dibahas. Nanti kita hanya akan membahas bagian yang pertama saja, yaitu persamaan diferensial ya. Kemudian buku ini diawali dengan rumus-rumus. Nah, Anda mestinya sudah lulus mata kuliah kalkulus ya, sehingga untuk persamaan diferensial maupun integral ya harapannya Anda sudah memahami ya, sehingga beberapa persamaan diferensial yang sederhana ini tidak kita bahas ya, ataupun integralnya ya. Jadi nanti kita tinggal menggunakan saja rumus-rumusnya ya. Seperti misalnya ini ya, bagaimana ada dua variabel ya didiferensialkan. Ya, misalnya UV ya didiferensialkan, maka akan menjadi U aksen V ditambah U V aksen. Jadi ini tidak dijelaskan secara detail bagaimana penurunannya. Dan biasanya suatu diferensial itu turunannya adalah terhadap X ya, di dx, Y, dy ataupun T ya, dt ya. Sehingga kalau tidak disebutkan seperti ini ya kita asumsikan itu adalah terhadap dx. Jadi misalnya U aksen itu artinya
du per dx ya. Kemudian juga beberapa nilai diferensial dari bilangan-bilangan yang ataupun variabel-variabel yang sudah biasa kita gunakan ya, seperti misalnya x pangkat n ya, diferensialnya itu adalah n kali x pangkat n-1 dan seterusnya ya. E pangkat x diferensial itu sama dengan E pangkat x ya. Maksudnya seperti sin ya, diferensial sin, cos, tangen ini Anda sudah harus terbiasa ya. Bahkan mungkin tidak perlu melihat catatan. Kemudian juga kebalikan dari diferensial adalah integral ya. Demikian juga integral pada sebelah kanan ini ya, beberapa integral yang sering digunakan ini juga disampaikan di sini sehingga Anda tidak harus sudah memahami ya, seperti integral 1/x ya, ini adalah ln x. Kemudian integral sin itu adalah min cos ya, integral cos sin ya. Jangan terbalik-balik ya, karena yang satu negatif ya. Yang di sini yang negatif adalah yang diferensial cos, yang di sini adalah yang negatif adalah integral sin ya. Jadi ini jangan sampai terbalik ya. Dan rumus-rumus ini adalah rumus-rumus integral yang sering kita gunakan, sehingga ini ya bisa kita gunakan sebagai semacam tabel ya nanti untuk mencari nilai-nilai diferensial ataupun integral yang ada. Nah, kalau misalnya nilai-nilai diferensial atau integral itu belum ada di sini, nanti ada di buku berikutnya ya, yang handbook itu lebih lengkap. Itu mungkin buku nanti yang kita gunakan adalah ini, dan ini adalah edisi yang ke-11 ya. Nanti kalau Anda bisa lebih edisi 10 ya, 10 nanti Anda bisa lebih cari lagi kalau misalnya ada yang lebih baru ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat di daftar isinya itu buku ini terdiri dari banyak bab ya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini sampai dengan G ya. Jadi dari A sampai dengan G ya. Dan ini beberapa mata kuliah matematika di tempat kita itu bisa menggunakan buku ini ya. Selain persamaan diferensial, ini juga masih bisa menggunakan aljabar linear, kita bisa pakai ini ya. Kemudian variabel kompleks ya, di sini ada probabilitas, metode numerik ya. Jadi banyak. Nanti kita hanya ada di part A ini ya. Ya, itu mungkin sekilas bagaimana kita menggunakan buku ini nantinya. Kemudian berikutnya, bahwa mata kuliah ini diambil oleh 2 dosen ya, saya sendiri di awal, kemudian nanti ada Pak Indah di pertengahan berikutnya. Dan komponen penilaian ini ada 3, yaitu ada UTS, ada UAS, dan ada tugas ya. Tentu UTS itu adalah nilai yang nanti saya berikan, UAS itu Pak Indah berikan, dan untuk tugas ini adalah nilai bersama ya. Jadi dari nilai saya maupun Pak Indah nanti yang akan di jumlah dan di rata-rata. Ya, mungkin itu sebagai pendahuluan untuk kuliah ya dan penilaiannya. Barangkali sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, baik, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ya. Sebelum kita mulai,
ya. Tentunya kita harus memahami dulu arti ataupun makna dari mata kuliah kita, yaitu persamaan diferensial. Ini ada dua kata, yaitu persamaan dan diferensial. Nah, yang ditanyakan sebelum kita mulai, diferensial, apa maksudnya dari di sini, ada yang tahu? Diferensial itu apa? Dari definisi namanya, ada yang tahu? Silakan. Ya, apa diferensial? Halo. Izin masuk Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rentawas dari Teknik Elektro 2021. Yang saya tahu mungkin diferensial itu sama kayak turunan nggak sih Pak? Iya Pak ya. Ya memang turunan itu kan namanya lain, tapi definisinya apa gitu, atau maknanya apa itu? Makna dari diferensial. Mungkin kalau Anda menyebut itu adalah turunan, itu kan asosiasi Anda adalah dari tinggi terus turun ke bawah, itu turunan ya. Tapi kalau diferensial itu kan mungkin lebih jelas ya. Diferensial itu artinya apa? Izin masuk Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Elektro 2021. Diferensial itu tingkat perubahan di setiap variabel Y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel X, Pak. Ya, jadi ya memang kalau kita lihat ya dari namanya itu lebih mudah kalau kita menggunakan bahasa Inggris diferensial itu ya daripada turunannya. Karena kalau turunan kan memang tidak jelas ya. Jadi yang disebut diferensial ya tadi ya, bahwa ada perbedaan atau ada selisih ya, perubahan terhadap nilai tadi yang dikatakan X terhadap nilai Y. Jadi kalau di sini sumbu X, di sini sumbu Y ya, kemudian kalau garisnya itu tidak lurus, ya, katakanlah begini, maka di sini ini ada perbedaannya antara bagian X dan akan menyebabkan perbedaan dari bagian Y ya, yang kita kenal delta Y per delta X ya, ini adalah diferensial. Nah, diferensial ini adalah apabila perubahan ini sangat kecilnya ya, sehingga delta X-nya ini bagaimana kalau perubahannya itu mendekati 0 atau limit 0 ya. Nah, ini sehingga timbullah suatu persamaan. Nah, karena persamaan itu artinya kan dari kata-kata sama ya. Jadi tentunya ini ada A dan ini B, ini adalah persamaan ya. Ini yang disebut sebagai persamaan. Kemudian selain dari persamaan dikenal juga adanya namanya pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaan ini ya simbol-simbol seperti ini ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil ya. Nah, jadi sehingga nanti yang kita pelajari adalah ini dari suatu persamaan diferensial, artinya bahwa diferensialnya ini disamakan ya, atau mengandung suatu persamaan. Nah, yang mana diferensial itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini nanti menjadi turunan tadi. Ya, ini hanya dari definisi. Nah, tentunya untuk yang namanya diferensial ataupun turunan ini Anda sudah mempelajarinya di kalkulus ya, seperti yang sudah dilihat di rumus tadi, bahwa misalnya diferensial dari sin ya, di sin X per dx ini kan cos X gitu ya. Ya itu apa,
Ini mestinya kan sudah Anda pelajari di mata kuliah kalkulus. Nah, nanti kita akan menggunakan ini ya. Kita kembali lagi. Dan ternyata bagian A itu sendiri ya ini terdiri dari beberapa bagian ya, atau beberapa bab. Ini ada chapter 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang pertama adalah kita nanti akan bahas mengenai ODE ya, Ordinary Differential Equation ya. ODE ya, ODE ini ordinary ini biasa ya. Jadi ini adalah persamaan diferensial yang umum atau yang biasa. Nah, tentunya nanti kalau ada yang biasa, mestinya ada yang tidak biasa. Nah, yang tidak biasanya nanti itu disebut sebagai PDE ya. Langsung saja biar cepat. PDE itu dari kata parsial ya. Ini parsial, kalau yang ordinary adalah ODE yang biasa. Ya, dan seterusnya nanti bisa dilihat di buku. Kemudian tentunya kita nanti hanya membahas di part A saja. Nah, jadi ini yang akan kita bahas yaitu yang ODE. Nah, sekarang sebelum ke ODE, tentunya ini sebagai dasar saja peran matematika di dalam kehidupan kita ya. Seperti kita ketahui bahwa di teknik elektro ini, mata kuliah matematika ini SKS-nya cukup banyak ya. Jadi mungkin sekitar 20 SKS ya, atau 16 ya, nanti bisa dicek ya, yang mengandung matematika ya, seperti kalkulus bersama diferensial, analisa vektor, aljabar linier, metode numerik, probabilitas, dan coba nanti Anda hitung. Nah, ini cukup besar ya porsinya dibanding dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini tentu ada maksudnya, karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ya banyak hal-hal yang atau gejala fisik yang bisa kita prediksi nilainya atau hasilnya dengan menggunakan matematika ya. Tentu khususnya dalam hal ini adalah di teknik elektro yang akan kita pelajari ini. Sehingga matematika adalah menjadi suatu yang penting. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana matematika itu digunakan ini dari suatu diagram ya, seperti ini ya. Jadi jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah engineering ya, keteknikan ya, dari suatu gejala fisik yang muncul, seperti misalnya ketika Newton itu ya di kebun apel ya, kejatuhan pohon apel ya, maka dia berpikir yang pertama tentu kenapa apel itu jatuhnya ke bawah ya, itu baru satu pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pengaruh efek dari kejatuhan itu terhadap suatu benda ya, dalam hal ini kepala ya, kalau kita kena kepala, misalnya kepalanya Newton ini ya, bagaimana misalnya apelnya itu lebih besar, atau bagaimana misalnya pohonnya itu lebih tinggi ya, dan lain-lain. Nah, dari sini kemudian timbul pertanyaan kedua, yaitu seberapa besar efek dari jatuhnya itu ya. Jadi mulai dari penyebabnya, kemudian seberapa besar jatuhnya. Ini sebenarnya adalah gejala yang biasa atau umum ya, kalau kita menjatuhkan sesuatu pasti turun ya. Namun bagi seorang Newton itu menjadi suatu pertanyaan ilmiah yang digali, dan akhirnya kita bisa mengetahui dia bisa menemukan yang namanya gravitasi, kemudian
gaya dan lain-lainnya. Jadi dari gejala fisik itu kemudian dibuat model matematikanya ya, di mana di dalam Newton kita kenal adanya energi gravitasi ya, yaitu E sama dengan M G H ya, di mana M itu adalah massa, G gravitasi, H itu adalah ketinggian. Sehingga kita bisa memperkirakan kalau massanya itu besar, ya tentu efek E-nya juga semakin besar ya. Atau kalau hanya itu semakin tinggi juga akan semakin besar. Jadi dari sini, dari model matematika itu kita akan mencoba untuk mencari solusi ya. Nah dari solusi itu ya misalnya saya menginginkan suatu energi sebesar sekian joule ya, maka supaya bisa terpenuhi energi itu maka berapakah nilai M dan H yang harus dipenuhi ya. Dari sini kita bisa mensimulasikan dulu atau menghitung dulu dengan matematika. Setelah tahu hasilnya, kita bisa menginterpretasikannya atau bisa menyamakan itu dengan kondisi di alam itu seperti apa. Artinya misalnya nilai E-nya semakin besar, ya tentunya kita tahu bahwa efek yang ditimbulkan akan semakin besar gitu ya. Artinya kalau apelnya itu mengenai kepala, itu juga efeknya akan besar karena E-nya besar ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menghitung atau tidak perlu lagi mencoba gitu ya. Kalau kita sudah tahu hasilnya akan merusak gitu ya. Jadi misalnya bagaimana kalau apelnya diganti dengan kelapa ya, kemudian kan kita tidak perlu mencoba dijatuhkan di atas kepala gitu ya. Kita cukup tahu ini efeknya adalah fatal ya. Itu adalah perhitungan itu ya. Sehingga Anda bisa memahami bagaimana misalnya seorang engineer atau insinyur itu membuat pesawat terbang. Ya, Anda bisa bayangkan membuat pesawat terbang itu tentunya tidak berdasarkan coba-coba ya, tetapi berdasarkan perhitungan-perhitungan ya. Sehingga ketika pesawatnya dicoba dan dijalankan akhirnya bisa terbang gitu ya. Itulah fungsi dari matematika. Nah, dari tingkat etan ini maka tentu yang paling sulit itu adalah di tahapan modeling matematika ini ya. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan gejala alam ini menjadi persamaan matematiknya. Ini lebih sulit ya, karena model yang salah akan menghasilkan hasil perhitungan yang salah juga gitu ya. Nah, kita di mana? Kita itu di sini ya. Jadi kita ini mathematics solution. Jadi kita nanti akan mencoba untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari persamaan yang ada, kemudian kita selesaikan dan kita akan menginterpretasikan hasil itu. Ya tentunya ke dalam kehidupan nantinya ya, kehidupan sehari-harinya seperti apa atau efeknya bagaimana, ini yang disebut sebagai physical interpretation ya. Sehingga dari sini ya, ini adalah gejala matematika yang bisa kita hitung. Ya, seperti ini adalah tadi ya, bagaimana kita menjatuhkan batu dari atas menara gitu ya. Nah, tentunya persamaan-persamaan nanti yang kita hitung adalah persamaan-persamaan yang mengandung diferensial. Jadi seperti ini ya. Ini adalah terjun atau parasut, kemudian ini kebocoran ya, atau mengalirnya air. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini, air yang mengalir di sini tentu tidak akan konstan ya. Ketika hanya ini masih cukup tinggi, dia akan mengalir dengan deras ya, tapi semakin menurun airnya ini akan semakin berkurang ya kecepatannya. Jadi ini ada beberapa gejala ataupun persamaan-persamaan diferensial ya yang diturunkan dari gejala fisik ya. Seperti ini. Nah, nanti yang akan kita pelajari kebanyakan adalah yang hubungannya dengan elektro ya, dalam hal ini adalah rangkaian listrik R, L, dan C.
Nah, yang disebut persamaan diferensial ordinary atau persamaan diferensial yang umum ya atau yang biasa itu adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah suatu turunan tadi atau diferensial yang diberi tanda sama dengan ya. Seperti misalnya ini ya. Jadi ini y aksen sama dengan cos x. Nah, ini juga bisa, jadi persamaan diferensial ini cirinya adalah ada tandanya sama dengan. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanda aksen ini menyatakan orde dari persamaan diferensial itu. Ya, jadi di sini karena aksennya 1, maka ini disebut sebagai persamaan diferensial orde 1. Kemudian karena ini ada aksennya 2, maka disebut sebagai persamaan diferensial orde 2. Dan ini ada 3 ya. Ada 2 yaitu ada 3 ya, ini orde 1, ini orde 3 dan ini orde 1. Nah, mana yang dipakai? Nah, tentunya kita akan menggunakan orde yang paling tinggi ya. Dalam hal ini adalah ini 3, berarti ini adalah orde 3. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde 3, ini orde 2 dan ini adalah orde 1 ya. Jadi bentuk-bentuk ini yang akan kita pelajari dalam mata kuliah persamaan diferensial ini. Ya. Kemudian definisi dari persamaan diferensial itu sendiri ya, tadi sudah disebutkan misalnya y aksen. Ini definisinya adalah dy per dx ya. Kemudian kalau aksennya ada 2, berarti ini diferensialnya 2 kali, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat dan seterusnya. Kemudian ini adalah jenis-jenis yang ODE tadi. Nah, kalau yang tidak biasa atau yang lain adalah yang jenis PDE ya, singkatan dari ini ya, partial differential equation. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Di sini membacanya itu adalah do ya, mungkin Anda juga sudah tahu ya. Jadi kalau ini D ya. Kalau ini do. Jadi ini do kuadrat U per do X kuadrat. Ya, ditambah do kuadrat U plus per do Y kuadrat. Sama dengan 0 ya. Untuk sementara kita baru melihat bentuknya saja dulu ya, atau cara membacanya. Nanti bagaimana cara mengerjakannya kita pelajari berikutnya. Jadi ini. Nah, dalam beberapa hal ya, do dengan D itu nanti akan dikerjakan dengan nilai yang sama atau dengan cara yang sama ya. Tapi dalam beberapa hal yang lain tentu akan berbeda ya. Ini yang harus Anda lihat, kalau do ini adalah parsial ya. Kalau parsial itu artinya apa? Parsial itu artinya kan sebagian ya. Jadi artinya diferensialnya hanya salah satu saja ya. Dalam hal ini adalah tergantung bawahnya. Kalau bawahnya adalah X, berarti do-nya ini terdiferensialkan terhadap X ya. Kalau bawahnya Y, berarti ini do-nya didiferensialkan terhadap Y. Nah, kemudian tentunya nanti kebanyakan yang akan kita bahas adalah yang ODE ya, yang ordinary atau yang biasa. Nah, bagaimana cara merepresentasikan atau menuliskan? Ini ada beberapa model ya. Yang pertama atau bentuk. Yang pertama adalah bentuk persamaan 4 ini ya. Ini bacanya bagaimana? Membacanya adalah F itu fungsi X, Y aksen sama dengan 0. Ini artinya bahwa di sebelah kiri ya, ini di sebelah kiri
Yang di sini adalah sebelah kanan, yaitu sebelahnya sama dengan, ya, kanannya sama dengan. Ini artinya bahwa yang di sebelah kiri sama dengan ini mengandung variabel X, variabel Y, dan variabel Y aksen. Ya. Sedangkan yang ada di sebelah kanan ini hanya mengandung 0 saja. Kalau jenis yang di sini ini artinya apa? Ya, ini artinya bahwa yang di sebelah kanan sama dengan ini ada suatu fungsi yang mengandung X dan Y. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah hanya mengandung turunan atau Y aksen. Nah, bentuk ini adalah disebut dalam bentuk implisit atau tidak tampak. Kalau di sini eksplisit. Eksplisit itu artinya jelas. Artinya jelas di sini adalah persamaan diferensialnya ada diferensialnya. Kalau di sini yang persamaan 4 diferensialnya itu bersama-sama dengan variabel yang tidak diferensial. Ya, sehingga bercampur gitu ya. Jadi ini implisit. Dalam suatu persamaan diferensial kita bisa merepresentasikan dalam bentuk eksplisit maupun implisit. Ya. Contohnya ini persamaan ini ya. X pangkat min 3 kali Y aksen dikurangi 4 Y kuadrat sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan diferensial yang implisit. Ya. Sedangkan ini Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 Y kuadrat. Ini disebut sebagai persamaan diferensial yang eksplisit. Jadi suatu persamaan diferensial bisa kita bawa ke dalam bentuk eksplisit maupun implisit. Kemudian kita sudah memahami bagaimana cara menuliskan persamaan diferensial. Ya, bisa dalam bentuk eksplisit maupun implisit. Sekarang bagaimana dengan solusi? Ya, disebut sebagai solusi atau konsep solusi. Jadi suatu solusi ya, suatu fungsi Y sama dengan Hx ini disebut sebagai suatu solusi dari persamaan diferensial ODE ya. Apabila solusi ini kalau kita diferensialkan dan dimasukkan ke dalam persamaan diferensial maka akan terpenuhi. Terpenuhi itu artinya bahwa persamaan yang artinya di sebelah kiri akan sama dengan di sebelah kanan ya. Dan solusi itu mempunyai interval ya, artinya Y suatu fungsi Hx ini mempunyai interval ya, di mana intervalnya itu antara A dan B ya. Dan dalam beberapa hal A dan B ini bisa terbatas. Terbatas itu tidak semua nilai bisa dipenuhi atau bebas. Jadi itu. Interval ini ada beberapa kemungkinan ya. Jadi bisa A dan B-nya terbatas, bisa A-nya tidak terbatas ya, minus tak berhingga, bisa B-nya yang tidak terbatas atau tidak berbatas semuanya ya. Disebut solusi. Ya, contohnya adalah kalau ini ya, kita punya persamaan itu ya, X
X, Y aksen sama dengan min Y. Ya, X, Y aksen sama dengan min Y. Ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial ini bisa kita bawa dalam bentuk eksplisit maupun implisit ya. Nah, yang disebut solusi ini ya, jadi ini persamaan diferensial ini akan mempunyai solusi nanti kita lihat bagaimana cara mencari solusinya. Namun kita sudah tahu bahwa solusi dari persamaan diferensial itu adalah Y sama dengan C per X. Di mana C itu adalah konstanta ya. Konstanta itu artinya nilainya bebas ya. Karena belum didefinisikan. Jadi sedangkan X itu adalah variabel. Ya, jadi X, Y aksen sama dengan min Y itu mempunyai solusi Y sama dengan C per X. Nah, kita akan membuktikan apakah Y sama dengan C per X itu merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Nah, kita lihat. Ya, Y sama dengan C per X, ini kalau kita diferensialkan, ini bisa kita tulis C kali min X, CX min 1 ya, CX pangkat min 1, ini Y dulu, Y-nya. Jadi kalau kita diferensialkan, ini kan berarti min 1 ya, ini min berarti kan min C X pangkat min 2 ya. Nah, kalau kita masukkan, nah ini dimasukkan, nah di sini ini masuk. Ini maka ini kita masukkan ini ya X. Ya, X-nya kita ganti ini min C X kuadrat gitu ya. Sama dengan min Y. Nah, sekarang kita bisa coret ini. Ini sama dengan min C per X ya. Sama dengan min Y ya. Sehingga kalau negatifnya ini kita hilangkan, maka ini sama dengan C X sama dengan Y ya, jadi terpenuhi ya. Jadi artinya bahwa Y sama dengan C per X itu adalah solusi dari persamaan diferensial X Y sama dengan min Y. Ya. Jadi yang disebut solusi dari persamaan diferensial itu adalah apabila solusi itu dimasukkan ke dalam persamaan diferensial, maka persamaan diferensial itu akan terpenuhi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silahkan. Izin masuk, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Wiryawan, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi Pak, saya agak bingung, Pak. Untuk bagian min Y-nya itu kenapa bisa sama dengan min Y ya, Pak, tadi, Pak? Ya, jadi mungkin karena tempatnya ya. Terlalu banyak tulisan ya, jadi ini saya ini aja ya. Kita di tempat yang bersih saja ya. Bentar, tadi X Y aksen sama dengan min Y ya, jadi ini
Jadi persamaannya adalah X, Y aksen sama dengan Y ya. Kemudian kita tahu bahwa solusinya, ini solusinya ya Y sama dengan, tadi lupa lagi ya, solusinya adalah Y sama dengan C per X. Nah, ini saya tutup dulu sebentar. Ini berat sekali nih yang memang MS Team ini berat ya. Jadi saya pakai MS Team ini, kursornya gerakannya lambatnya. Y sama dengan C per X. Y sama dengan C per X ya. Tadi kan gini ya. Ini adalah persamaan diferensialnya. Ini persamaan diferensialnya. Ini adalah solusi. Ya. Nah, jadi yang disebut solusi itu adalah apabila solusi ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensial, maka itu akan terpenuhi. Jadi, nah sekarang kita lihat Y-nya itu adalah C per X. Ya, berarti kan ini bisa saya tulis misalnya seperti ini. Min C per X. Gini ya. Karena kan solusinya adalah Y sama dengan C per X. Berarti kalau Y-nya ini saya ganti C per X, maka persamaan diferensialnya akan menjadi seperti ini. Yaitu X, Y aksen sama dengan min C per X. Oke ya. Nah, sekarang kalau solusi itu saya diferensialkan, maka tadi sudah dihitung ketemunya adalah min C per X kuadrat ya. Ini kan dari sini kan dari Y sama dengan C X min 1 ya. Kalau kita diferensialkan, rumusnya diferensial adalah N kali X pangkat N min 1 ya. N-nya itu ya, kalau kita lihat tadi rumusnya mestinya ini juga sudah sudah tahu ya. Nah, ini nggak usah saya sebutin lagi lah, soalnya berat sekali nih. Sehingga dari sini ini akan menjadi apa? Min C X pangkat min 1 min 1 ya. Ini di sini adalah min, bentar ini biar nggak kecampur, ini C X min 2 ya. Atau kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ini adalah diferensial dari Y sama dengan C per X adalah Y aksen sama dengan min C per X kuadrat. Ya. Nah, kalau diferensial ini kita masukkan ke sini, ini maka akan menjadi X kali min C per X kuadrat sama dengan min C per X ya. Kemudian kalau ini dicoret ya, karena ini X kuadrat di bawah, ini X di atas, ini bisa kita coret. Ini akan menjadi min C per X sama dengan min C per X. Nah, dari sini kita lihat bahwa kedua persamaan tersebut ya, sama ya antara bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kalau antara bagian kiri dan bagian kanan sama, maka Y sama dengan C per X itu merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak.
Ya. Silahkan, ada yang lain. Ya, ini saya juga kalau menggunakan apa, tim ini. Nah, ini contoh yang lain ya. Y sama dengan cos X. Mungkin kita lebih enak sehingga pakai yang lebih. Jadi ini contoh yang lainnya. Y aksen sama dengan cos X. Maka solusinya ini kalau lihat di buku, nah ini ya sin X plus C ya. Sementara kita belum mencari dulu bagaimana cara, atau belum bertanya bagaimana cara mencari solusi ya. Kita baru memahami dulu apa yang disebut sebagai solusi itu ya. Jadi ini kita punya persamaan ini, Y sama dengan cos X, dan sudah dihitung bahwa solusinya adalah Y sama dengan sin X plus C. Nah, apakah Y sama dengan sin X plus C itu adalah solusi dari persamaan Y aksen sama dengan cos X? Sekarang kita lihat. Kalau Y ini kita diferensialkan, maka sin X ini diferensialkan akan menjadi cos X ya. C kalau didiferensialkan akan sama dengan 0 ya, sehingga Y aksen sama dengan cos X ya, jadi ini adalah sama. Jadi Y sama dengan sin X plus C itu merupakan solusi dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan cos X. Ya, ada yang tanyakan mungkin dari ini. Yang penting Anda tahu dulu konsep dari solusi. Izin masuk, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Putri Haryani. Izin bertanya, satu persamaan itu bisa punya lebih dari satu solusi gitu nggak, Pak? Kan itu kita udah tahu kalau ini solusinya ini benar gitu, Pak. Tapi itu bisa nggak, Pak, punya solusi lain? Ya. Ya, jadi nanti akan kita lihat ya di dalam suatu, kalau ini lebih khusus ke persamaan diferensial ya. Kalau untuk persamaan-persamaan yang lain tidak kita bahas ya, karena yang namanya persamaan itu tentu kan sifatnya luas ya, dalam arti ya ada persamaan yang lain ya, misalnya diferensial parsial, kemudian ada persamaan hukum-hukum fisika itu kan juga persamaan juga ya. Namun kita akan bahas persamaan diferensial ya. Jadi untuk persamaan diferensial nanti akan kita pelajari lebih lanjut bahwa ada suatu persamaan yang mempunyai jawaban lebih dari satu ya, seperti yang Anda katakan tadi. Ya, nanti bahwa solusi dari persamaan diferensial itu bisa lebih dari satu. Ya. Jadi seperti yang Anda bayangkan tadi ya, bahwa misalnya suatu A itu adalah solusi dari B, ternyata C itu juga solusi dari B gitu ya. Bahkan nanti ada juga ini berarti ada D ya, D adalah solusi dari
B juga ya. Jadi solusi itu bisa lebih dari satu. Ya ini sebagai pengantar saja bahwa untuk seperti ini solusi yang lebih dari satu itu nanti akan ditemui untuk persamaan diferensial dengan orde yang tinggi ya. Jadi kalau persamaan diferensialnya itu adalah orde 1, maka dia akan memiliki solusi 1 gitu ya. Kemudian nanti kalau persamaan diferensialnya orde 2, ini dia akan memiliki solusi 2 ya. Orde 3 dia akan memiliki orde 3 ya. Tapi itu ya dengan term and condition ya, artinya dengan tidak semua persamaan diferensial orde 3 pasti 3 solusi gitu ya. Tapi nanti akan kita lihat pada persamaan diferensial tertentu itu akan memiliki solusi yang lebih dari satu ya, sehingga nanti tentu di dalam penulisannya itu seluruh solusi yang mungkin dituliskan di situ gitu ya. Jadi nanti akan menjadi suatu penjumlahan superposisi yang namanya itu ya. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, silahkan. Ada yang lain lagi? Ada yang ingin lain? Baik, kalau tidak ada, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain ya, ini kita akan mencoba mempelajari atau memahami dulu apa arti solusi ya. Kita belum mempelajari bagaimana cara mencarinya ya. Jadi ini kita pelajari dulu. Ini saya tulis dulu ya di kertas biar tidak lupa. Karena kalau 0,2Y, soalnya ini layarnya satu ya. Ganti-ganti layar bingung ya. 0,2T. Saya tulis dulu. Nah, ini jadi kita punya persamaan diferensial ini ya. Y aksen sama dengan 0,2Y ya. Kemudian sudah dicari bahwa solusinya itu adalah Y sama dengan C E pangkat 0,2T ya. Ingat kalau T itu artinya diferensialnya terhadap T ya. Jadi sebenarnya diferensialnya mau terhadap T, terhadap X, terhadap Y ini kan bebas ya. Tergantung dari interpretasi kita ya. Namun yang paling sering kan memang X ya. Kemudian T, kalau T artinya bahwa asosiasi kita T itu adalah waktu. Jadi nanti diferensial itu digunakan untuk menghitung waktu. Jadi seperti misalnya ini, Y aksen sama dengan 0,2Y, ini Y aksennya tentu membacanya adalah bukan DY per DX gitu ya. Karena di sini solusinya adalah T, ada variabel T. Berarti di sini tentunya adalah DY per dt gitu ya. Jadi Y aksen ini belum tentu kita baca dy per dx ya, tergantung dari diferensialnya terhadap apa gitu ya. Tetapi umumnya kalau memang tidak disebutkan diferensialnya terhadap apa ya asumsi kita terhadap x ya. Tapi kalau di sini kita sudah jelas bahwa solusinya adalah ini solusinya ya T, oh ini artinya nanti diferensialnya terhadap T ya. Baik, kita kembali ke persoalan ini. Ya, jadi ini adalah persamaan diferensial, ya aksen sama dengan 0,2Y dan solusinya adalah Y sama dengan C sama dengan E pangkat 0,2T. Nah, sekarang kita lihat apakah persamaan apakah solusi ini merupakan
solusi dari persamaan diferensial tersebut ya kita diferensialkan saja ya. Jadi Y sama dengan 0C Y sama dengan C kali E pangkat 0,2T kita diferensialkan ya. Ini. Nah, kalau begini ini artinya kan nanti 0,2 ini akan ada di depan ya. Jadi ini kan sama dengan, coba nanti dilihat di bukunya Erwin Grisik di awal tadi atau dari rumus yang sudah dipelajari di kalkulus. Makanya kan sama dengan 0,2C, 0,2 kali C, E-nya tetap ya, E-nya pangkatnya tetap ya. Jadi E ini didiferensialkan berapa kali pun ini akan tetap ya pangkatnya. Jika ini akan sama dengan yaitu 0,2 atau ini C kali 0,2 E pangkat 0,2 T ya. Nah, sekarang ini kita masukkan di diferensialnya, ini kita masukkan di sini ya. Berarti di sini ini diferensialnya kita masukkan di sebelah kiri dari persamaan diferensial awal kita ya ini. Ini kan berarti C kali 0,2 kali E pangkat 0,2T ya. Nah, ini akan sama dengan 0,2Y ya. Ini persamaan diferensial kita yang kedua ya. Batasnya ini. Nah, sekarang Y-nya kita masukkan dari Y solusi. Jadi di sini C 0,2 kali E sama dengan 0,2. Y-nya kita masukkan di sini. C oh ini kurang 0,2 ya. Ini ada bingung. Nah, ini kayak batas. Nah, ternyata sama kan ini. Sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Jadi betul bahwa Y sama dengan C kali E pangkat 0,2T itu adalah solusi dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan 0,2Y. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan lagi, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini solusi ya, ini adalah grafik-grafik dari solusi ya. Tadi ini solusinya kan ini ya. Dari gambar itu kita dapatkan solusinya ini. Dan ini adalah grafik dari ini ya, ini adalah grafik solusi. Jadi kalau kita punya suatu persamaan diferensial, maka solusinya adalah ini Y sama dengan C E pangkat 0,2T. Dan ini solusinya kalau dibuat grafik seperti ini. Karena T-nya itu, C-nya ya, C ini kan konstanta ya. Kalau konstanta itu artinya bisa berapapun, bisa minus, bisa positif, bisa negatif ya. Maka ada dua kemungkinan ya. Kalau kemungkinan besar ada dua grafik ya, ini adalah kalau grafiknya C-nya positif dan ini adalah kalau C-nya negatif ya.
Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah ternyata sudah jam 3 ya, karena kita mulainya agak lambat ya. Jadi kita cepat saja. Apa yang disebut sebagai nilai awal? Ya. Jadi seperti kita ketahui tadi bahwa solusi itulah Y sama dengan HX. Ya, HX ya, di mana lebih tepatnya tentu adalah C kali fungsi ya. Nah ini mengandung C. Nah C ini tadi di definisi kita adalah suatu konstanta ya. Nah bagaimana kita bisa menentukan nilai C atau bagaimana supaya nilai C itu memiliki nilai yang tetap ya, atau nilai yang pasti. Nah untuk dapat mengetahui nilai C ataupun C yang pasti, kita membutuhkan yang namanya nilai awal ya. Nilai awal itu adalah solusi awal yang diketahui ya. Ini adalah solusi awal. Jadi ini tadi kan solusinya adalah dalam bentuk Y sama dengan HX ya. Enggak keluar. Nah, ini HX. Nah, ini Y 0 sama dengan 5,7 ini adalah nilai awalnya. Jadi artinya nilai awal ini sudah diketahui, maka kita nanti bisa menghitung nilai C-nya. Ya, untuk cepat saja ya, misalnya contohnya ini. Y aksen sama dengan DY per DX 3Y ya. Kemudian diketahui Y0 sama dengan 5,7 ya. Ini tadi ketutupannya biar cepat. Jadi Y aksen sama dengan 3Y ya. Kita tahu solusinya Y itu adalah C E pangkat 3X. Y0 sama dengan Y ini harus saya tulis dulu. Nah ini juga. Jadi kita punya suatu persamaan Y aksen sama dengan 3Y. Y sama dengan C E pangkat 3X ya. Jadi Y sama dengan 3Y adalah suatu solusi, suatu persamaan diferensial, maaf, ini adalah persamaan diferensial. Y sama dengan C kali E pangkat 3X ini adalah solusi ya. Nah, selain solusi diketahui bahwa nilai awal dari solusi itu yaitu Y0 itu adalah 5,7. Ini artinya apa? Artinya ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5,7 ya. Jadi di sini kalau Y-nya 0, kalau X-nya 0, maka Y-nya 5,7. Ini yang disebut sebagai apa tadi? Nilai awal. Nah, sekarang kita lihat. Ya, dari sini Y sama dengan C E pangkat 3X ya. Ini artinya X sama dengan 0, maka ini jika ya. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 5,7. Jadi kalau kita masukkan ke sini 5,7 karena Y-nya adalah jika X-nya 0 ya. Jadi C E pangkat 3 kali 0 ya. Sehingga di sini 5,7 sama dengan E pangkat 0 adalah 1 ini C-nya. Jadi ini C-nya adalah berapa ini?
5,7. Sehingga dari sini solusinya itu menjadi 5,7 E pangkat 3E. Ya. Nah, yang pertama ini disebut sebagai solusi umum. Ya. Yang ini disebut sebagai solusi khusus, ya. Kenapa disebut solusi khusus? Karena C-nya sudah menjadi suatu nilai tertentu, yaitu 5,7. Sedangkan yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan C kali E pangkat 3X, ini berupa solusi umum ya, karena C-nya bisa bernilai berapapun. Jadi, solusi suatu persamaan diferensial itu memiliki dua kemungkinan ya, yaitu yang pertama adalah solusi umum apabila masih mengandung C, dan solusi khusus apabila C-nya sudah mempunyai nilai tertentu. Untuk memperoleh nilai solusi khusus, maka syaratnya adalah apabila nilai awal dari solusi tersebut sudah diketahui. Nah, nilai awal itu tidak selalu harus sama dengan X 0. X-nya sama dengan 0. Tidak harus. Yang namanya nilai awal itu ya nilai yang sudah diketahui sebelumnya ya. Bisa juga misalnya X sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan sekian. Ya. Itu yang disebut sebagai nilai awal. Nah, kalau dicontoh di sini, X-nya sama dengan 0 ya tentunya untuk lebih mempermudah perhitungan ya. Jadi kalau misalnya E pangkat 0 ini lebih mudah ya daripada E pangkat 1,5 ya. Ini kan harus menghitung gitu ya. Ya, tuh ya, jadi ini yang disebut sebagai solusi dari persamaan diferensial. Ya, silahkan mungkin ada yang ditanyakan. Ya, jadi itu poin kita ya pada pertemuan awal ini. Bagaimana Anda memahami bagaimana peran matematika di dalam kehidupan kita. Ya, jadi matematika ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena dengan matematika kita bisa memprediksi ya gejala-gejala alam, tidak perlu merealisasikan ya. Kemudian juga banyak permasalahan-permasalahan dalam bidang-bidang teknik elektro yang nanti akan diselesaikan dengan persamaan diferensial. Ya, baik, kalau tidak ada kita akhiri ya kuliah kita sore ini ya. Kalau di situ ada tugas ya nanti tugasnya minggu depan saja kita gabungkan dengan pertemuan yang kedua ya, karena pertemuan kita sudah mundur 1 jam. Baik, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya. Baik, kalau tidak ada. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Terkait ini kan hybrid ya, Pak ya. Itu yang untuk minggu depan gimana, Pak? Apakah tetap hybrid apa kayak gini? Ya, jadi kita melihat kondisi ya. Jadi kebetulan waktu surat edaran ini dibuat kan kondisinya masih landai gitu ya. Nah, sekarang di Semarang ini kan kita memasuki level 2, jadi kita menyesuaikan ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan besoknya bagaimana, ya kita lihat saja, mudah-mudahan
kita bisa hybrid ya. Anda ikut hybrid? Halo? Izin menjawab Pak. Iya Pak. Oh ya, ya memang ya kita berharap sih seperti itu ya. Namun demikian kebijakan berkata lain ya. Jadi nanti ya sebelum kuliah tentu akan diumumkan supaya Anda yang sudah siap offline bisa tahu kabarnya ya, sehingga bisa mempersiapkan diri apakah perlu datang ke kampus atau tidak. Gitu ya. Baik, kita ada yang ditanyakan lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita ya sore ini. Silahkan dibuka kulonnya, di-enroll bagi yang belum, dibuka, kemudian di-download buku-buku referensinya, dan minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Selamat Pak. sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.